Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM L0211811502. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pencemaran Logam Timbal pada ikan lemuru Sardinella lemuru di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Ya baik, latar belakang pencemaran di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep disebabkan oleh limbah rumah tangga seperti deterjen, limbah industri dari PT Kusamento Nasa, limbah pemukiman, limbah dari tembak, limbah dari pelabuhan Berikasi, dan limbah dan aktivitas di dermaga Kasikebo. Selain itu, perairan Bawah Pitu juga menjadi tempat pembuangan limbah sisa pengolahan kepiting karena daerah tersebut terdapat beberapa tempat pengolahan kepiting rajungan. Berbagai kegiatan tersebut dapat menjadi sumber adanya logam berat di perairan tersebut. Pengawasan terhadap pencemaran logam berat di dalam perairan dilakukan dengan menganalisis biota air. Kandungan dalam biota air biasanya selalu bertambah dari waktu ke waktu. Logam memiliki sifat biokumulatif pada jaringan hidup. Oleh karena itu, proses pengawasan pencemaran berat pada umumnya dapat dilakukan dengan penganalisis makhluk hidup, salah satunya pada ikan tersebut, yaitu Sardinella lemur. Ya baik, di mana tujuan dan manfaat penelitian saya itu tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pencemaran logam timbal pada ikan lemur Sardinella lemuru yang ada di perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Manfaatnya yaitu manfaat dari penelitian ini sebagai bahan informasi mengenai cemaran logam timbal pada ikan lemuru yang ada di perairan Bawah Pitu sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengolahan perairan Bawah Pitu, Desa Pitusunggu, Kabupaten Pangkep. Ya, tujuan pustaka di mana skripsi ikan lemur Sardinella lemuru. Ikan lemur termasuk salah satu jenis ikan pelagis kecil yang berasal dari famili Cuplidae. Dengan nilai ekonomis yang tinggi, ikan lemur memiliki ciri-ciri yang badannya bulat berwarna biru kehijauan pada bagian dorsal dan keperakan pada bagian ventral. Ikan lemur memiliki tipe sisik sikloid. Ikan lemur berbentuk cagak. Umumnya ikan pelagis seperti ikan lemur termasuk berenang cepat dan ukuran dewasanya mencapai 5-50 cm. Ikan lemuru ditangkap menggunakan pursen, payung, dan pakai pantal bagang. Masyarakat pesisir Kabupaten Pangkep, khususnya di Bawah Pitu, sungguh sangat gemar mengonsumsi ikan lemuru karena selain dapat diolah dengan dimasukkan dahulu, ikan tersebut juga dapat dimakan mentah secara langsung. Ya, di mana logam berat adalah polutan berbahaya persisten dan toksit yang tidak dapat dimetabolisme dan diekstraksi melalui proses biologi. Karena logam berat dapat terkumulasi di berbagai komponen ekosistem air, sedimen, flora dan fauna. Proses biokimifikasi di perairan juga menyebabkan konsentrasi logam berat terus berlanjut atau semakin meningkat. Logam berat yang terdapat di alam biasanya tidak berbahaya bagi lingkungan, sebab logam berat memainkan peran penting dalam metabolisme jaringan pertumbuhan dan hewan, namun karena keberadaannya yang tidak seimbang menyebabkan gangguan terhadap lingkungan. Logam berat dianggap sebagai polutan utama yang menyebabkan efek toksisis, mutagenik, dan karsinogenik pada hewan maupun organisme akuatik. Polusi yang disebabkan oleh zat ini dapat muncul dari berbagai sumber. Penelitian yang terdahulu terkait dengan cemaran logam timbal. Hasil penelitian ini tentang konsentrasi logam timbal pada ikan lele yang dilakukan oleh Ralmini 2009 menyatakan bahwa konsentrasi logam berat pada daging ikan lele levelnya masih di bawah maksimal. Namun seiring dengan meningkatnya pencemaran di perairan tersebut, kandungan logam berat pada ikan juga semakin meningkat. Ikan yang terdapat oleh logam timbal akan menyebabkan organ tubuhnya mengalami kerusakan yang semakin parah seiring dengan meningkatkan kandungan logam timbal pada ikan tersebut. Pencemaran logam timbal terhadap ikan. Ikan yang terpapar oleh logam timbal akan menyebabkan organ tubuhnya mengalami kerusakan yang semakin parah seiring dengan meningkatkan kandungan logam
dalam tubuhnya. Tumbal merupakan merusak jaringan biota seperti insang, kulit, dan otot. Proses akumulasi logam timbal pada Pb di dalam tubuh atau jaringan ikan tersebut setelah proses absorpsi logam timbal dari air ataupun melalui pakan yang telah terkontaminasi logam Pb atau logam timbal. Ya, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Mei 2021, dan tempat pengambilan sampel yaitu di perairan Bawah Pitu, Desa Pitu Sungguh, Kabupaten Pangkep. Kemudian melakukan analisis di laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Alat dan bahan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu atomic absorption spectrometric, AAS, timbangan elektrik, cold box, micropet, kantong plastik, pisau, dan pipet volume automat. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ikan lemuru, aquades, larutan HNO3, pekat, dan asam perklorat ACiO4. Metode sampling, penelitian ini akan dilaksanakan dengan melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer, data yang diambil secara langsung di lapangan. Variabel yang diamati adalah kandungan logam berat pada ikan lemuru. Metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara absorpsi, yaitu pengamatan dengan menggunakan sebuah indera. Pengumpulan sampel ikan lemuru dilakukan dengan bantuan nelayan menggunakan perahu kecil dengan kapasitas 4-7 orang. Lokasi mengumpulkan sampel ikan menentukan berdasar tempat nelayan menangkap ikan di perairan Bawah Pitu, seperti di sungai. Proses penangkapan ikan dilakukan menggunakan force seine atau jaring pukat cincin yang dengan membentangkan pukat cincin di sekitar lokasi tersebut. Analisis kandungan logam timbal. Sampel daging ikan dimasukkan ke dalam formulir, lalu diberikan 10 asam nitrat, asam perklorat, kemudian didiamkan selama 1 malam. Setelah itu sampel kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat selama 1,5 jam, dan pemanasan ditingkatkan lagi hingga siap kuning habis. Setelah uap kuning habis, suhu ditingkatkan lagi menjadi 170 derajat Celcius selama 1 jam sampai terbentuk uap putih, dan tahap seperti dinyatakan selesai. Ester kemudian didinginkan dan diencerkan lagi menjadi 10 ml, lalu dihomogenkan. Kemudian diamati menggunakan AAS, atomic absorption spectrometric. Ya baik, analisis data, analisis kandungan logam timbal pada sampel ikan lemuru sedang lemuru terdiri dari tahap instruksi basah, dari pengukuran konsentrasi logam berat menggunakan AAS, atomic absorption spectrometric, kadar logam timbal F dengan menggunakan rumus C sama dengan C kali F dibagi A. Baik, itulah tadi presentasi saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.